Hai adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik yang ditemenin sama kakak sama mamahnya. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik meskipun kita masih berkegiatan di rumah masing-masing karena masih pandemi, tapi kakak berharap adik-adik selalu senang, selalu bahagia, dan selalu berkegiatan positif di rumah ya. Pada hari ini kakak berkesempatan untuk mendongeng nih buat adik-adik semuanya. Kira-kira dongengnya tentang apa ya? Seperti buku yang kakak bawa hari ini, yaitu tentang bantal mimpi. Nah, sebelum kakak memulai cerita, kakak pengen kasih tebak-tebakan dulu nih buat adik-adik. Karena tokoh kakak ini pengen ngasih tebak-tebakan juga buat adik-adik. Ditebak ya nanti. Jadi, tokoh dongeng hari ini, dia adalah seekor hewan yang hidup di hutan. Dia berbulu tebal dan dia senang memakan madu. Kira-kira siapa ya dia? Wah, ada adik-adik nih yang tadi sempat bener jawabnya. Betul sekali, dia adalah seekor beruang. Dia adalah beruang madu, tetapi beruang kali ini dia beda dari beruang-beruang yang lainnya. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita simak buku hari ini. Ternyata beruang di dongengnya Kak Anis, dia adalah seekor beruang pemimpi. Kenapa ya dia disebut sebagai beruang pemimpi? Ternyata beruang itu dia selalu tidur dan bermimpi setiap kali dia selesai makan. Setiap dia selesai makan, dia selalu kekenyangan. Lantas, dia selalu tertidur setiap hari dan bermimpi setiap hari. Wah, kira-kira kenapa ya? Kok dia senang makan, terus setelah makan tidur? Ternyata adik-adik, beruang kakak, dia punya bantal mimpi. Apa itu bantal mimpi? Oh iya adik-adik, tadi belum kenalan ya sama beruang kakak. Namanya Bubu. Adik-adik ingat-ingat ya di rumah. Nama beruang pemimpi hari ini adalah Bubu. Dan Bubu memiliki bantal mimpi. Rupanya bantal itu selalu menemani Bubu setiap hari. Dan ternyata bantal itu mengantarkan Bubu ke dalam mimpi-mimpinya yang sangat indah. Dan uniknya lagi nih adik-adik, bantal itu bisa diputar setiap hari untuk melihat mimpi-mimpi Bubu. Menyenangkan ya kalau adik-adik punya bantal seperti itu di rumah. Nah, terus apa dong yang dilakukan Bubu ya ketika dia memiliki bantal mimpi? Ternyata teman-teman Bubu tahu kalau Bubu punya bantal mimpi. Setelah hari itu, teman-teman Bubu selalu datang ke rumah Bubu. Mereka selalu menonton mimpi-mimpi Bubu setiap hari. Bubu tertidur, lalu teman-temannya kegirangan karena melihat mimpi-mimpi Bubu. Hingga pada suatu hari, Bubu terfikirkan, sepertinya aku bisa memanfaatkan bantal mimpiku. Sepertinya aku bisa meminta teman-temanku untuk membawa madu sebanyak-banyaknya untukku. Setelah Bubu terfikirkan hal tersebut, Bubu memanggil teman-temannya ke rumah dan dia memberikan pengumuman kepada teman-temannya. Hei teman-temanku, sini. Datang. Aku akan memberikan pengumuman penting sekali untuk kalian. Sebut Bubu. Teman-teman, kalian bisa loh menonton mimpiku 3 kali sehari. Hah? Teman-temannya kaget. Kelinci nih kaget. Hah? Gimana caranya Bubu? Aku bisa menonton mimpimu 3 kali sehari. Lalu Bubu berkata,
Ya iya dong, kalian bisa menonton mimpiku 3 kali sehari. Tapi ada syaratnya. Teman-temannya bingung dong. Syarat apa untuk bisa menonton mimpi Bubu? Ternyata Bubu menyampaikan, kalian bisa menonton mimpiku 3 kali sehari. Tapi kalian harus membawa madu untukku setiap hari. Wah, teman-temannya begitu kegirangan mendengar pengumuman Bubu. Mereka berlari, berlompat, mereka kegirangan. Dan mereka sangat senang ketika Bubu mengumumkan hal tersebut. Sejak hari itu, teman-teman Bubu selalu datang ke rumah Bubu untuk menonton mimpi-mimpi Bubu. Dan sesuai perjanjiannya, Bubu dan teman-temannya sepakat untuk membawa madu setiap hari yang akan dibawa ke rumah Bubu. Sejak saat itu, pekerjaan Bubu hanya tidur, makan, tidur, makan, dan seperti itu setiap hari. Hingga akhirnya, apa yang terjadi kira-kira kalau adik-adik selalu tidur, makan, begitu setiap hari? Wah, seperti yang adik-adik lihat di buku, ternyata badan Bubu semakin gemuk, semakin besar. Dan Bubu melakukannya itu setiap hari. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Saking besarnya badan Bubu, ia kesulitan untuk bangun ternyata. Ketika Bubu mau bangun, dia selalu tidak bisa bangun. Dan akhirnya Bubu tertidur lagi. Begitu setiap hari. Setiap datang ke rumah Bubu, teman-temannya heran. Loh, kok Bubu masih tidur sih? Loh, Bubu masih tidur lagi. Paginya mereka datang, Bubu masih tertidur. Sore mereka datang, Bubu masih tertidur. Ternyata Bubu tidak bangun. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan Bubu? Begitu pula esok harinya, ketika teman-temannya tidak lagi mengunjungi Bubu. Semakin hari, tubuh Bubu semakin kecil. Itu karena Bubu tidak pernah makan. Karena dia terus tertidur. Setelah berhari-hari Bubu tertidur, tiba-tiba Bubu bangun, teman-teman. Enaknya Bubu bangun. Tapi ternyata bukan rasa senang yang Bubu rasakan ketika dia bangun. Dia malah justru kesakitan. Aduh, perutku sakit sekali. Sudah berapa lama ya aku tertidur seperti ini? Bubu bergumam. Setelah Bubu bangun, dia merasa sangat lapar. Dia merasa sangat kesakitan. Dan dia menyadari bahwa badannya sangat kecil. Akhirnya Bubu memutuskan untuk pergi ke hutan mencari madu. Aduh, perutku lapar sekali. Aku harus segera mencari madu ke hutan. Dia berlari untuk mencari madu ke hutan. Dan ternyata dia bertemu teman-temannya lagi. Di perjalanan, teman-temannya menyapa Bubu. Hai Bubu, kamu sudah terbangun ya? Aku sudah lama menanti mimpi-mimpimu. Pas
Pasti kamu sedang mencari madu ya? Benar, aku sedang mencari madu, jawab Bubu. Wah, aku bantu ya. Kelinci dengan sangat senang membantu, karena dia sudah tidak sabar ingin menanti mimpi-mimpi Bubu. Tapi Bubu menolak. Tidak usah teman-teman, aku harus terus bergerak agar badanku tidak sakit. Lantas teman-temannya meninggalkan Bubu dan Bubu mencari madu sendiri. Setelah hari itu, Bubu kembali mengumpulkan teman-temannya di rumah Bubu. Wah, teman-temannya sudah kegirangan. Akhirnya aku akan menonton mimpi-mimpi Bubu lagi. Mereka bernyanyi, mereka menari selama perjalanan, hingga sampai ke rumah Bubu. Mereka mendapat pengumuman lagi dari Bubu. Tapi ternyata sampai di rumah Bubu mereka sangat sedih, karena Bubu menyampaikan bahwa dia tidak akan lagi memutar mimpi-mimpinya untuk teman-temannya. Teman-temannya kaget. Ada apa? Kenapa? Lantas Bubu berkata, mulai hari ini, aku tidak akan memperlihatkan mimpi-mimpiku untuk kalian semua. Kan tetapi, aku akan meminjamkan bantal mimpiku untuk kalian semua. Sehingga kalian bisa mimpi di rumah kalian masing-masing dan saling menonton mimpi kalian. Wah, teman-temannya sangat kegirangan. Mereka menari ke sana ke sini. Mereka sangat berterima kasih kepada Bubu. Mereka memeluk Bubu. Mereka mengucapkan rasa yang sangat senang karena mereka bisa merasakan mimpi yang selama ini dirasakan Bubu. Sejak hari itu, Bubu dan teman-temannya selalu berbagi mimpinya satu sama lain, berbagi madu satu sama lain, dan mereka hidup dengan sangat bahagia. Nah, adik-adik, sudah selesai dongeng dari Kak Anis. Semoga dongeng ini bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua dan adik-adik semua di rumah terhibur. Jangan lupa adik-adik tetap selalu senang, selalu semangat, dan selalu bahagia di rumah. Dah.